Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana wa khalilana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas inayah serta iradah Allah sehingga di kesempatan yang berbahagia ini dipenuhi dengan keberkahan ini kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Hati kita masih terpaut untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk senantiasa taat kepadanya insya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Fudail bin Iyad, dia seorang tabi'in. Ketika beliau bertemu dengan orang tua lah, umur 60 tahunan. Ditanya, berapa usiamu? Usiaku 60. Masya Allah. Sejak umurmu 60 tahun sampai saat ini kamu sedang menghadap, berjalan menuju Rabbmu. Sebentar lagi kamu akan sampai. Maka orang tua ini tertunduk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah kamu apa arti istirja itu? Sesungguhnya bila mana seorang hamba mengakui bahwa dirinya adalah milik Allah, pasti dia juga akan mengetahui bahwa dirinya kelak akan dihentikan oleh Allah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan dihentikan oleh Allah, ia pun pasti meyakini ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka ia pasti akan mempersiapkan bekal sejak dini untuk menjawab setiap pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah. Masya Allah. Dia pun mungkin muhasabah, menghitung-hitung lagi, mengevaluasi lagi amal-amal apa saja yang ia telah lakukan. Banyak keburukankah atau banyak kebaikan? Lantas bagaimana solusinya wahai Syekh? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, perbaikilah sisa umurmu yang sekarang. Isi dengan amal-amal kebaikan. Niscaya Allah akan mengampunimu. Bila mana kau isi sisa umurmu, bila mana Allah berkehendak dengan kejelekan-kejelekan, niscaya binasalah seluruh umurmu. Masya Allah. Bu, kita ini diberi umur kira-kira berapa tahun sih? Insya Allah kurang lebih mungkin antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih dari 70 hanya sedikit sekali. Biasanya kalau sudah lewat dari 70 itu ada kerinduan di dalam hatinya untuk segera meninggal. Itu kebanyakan begitu saya ngobrol. Aduh mama nggak capek hirup teh naon piknik tara healing oge terakhir ngajak gitunya. Kamol oge naon ngariweukeun gitu. Ya Allah, ya pasti memang sudah jenuh. Maka
kita pun sama seharusnya sekarang. Ya Allah, jangan-jangan sekian amal yang kita lakukan untuk dipersembahkan kepada Allah itu gugur gara-gara kemarin itu apa? Di dalam hati itu tersemat ingin dipandang oleh manusia, ingin dinilai oleh makhluk. Kemarin kita membahas tentang bahayanya riya, insya Allah. Karena Allah itu sedikit pun tidak ridho, gitu. Tidak ridho kalau dari amal soleh kita, amal kebaikan kita, kemudian ada sedikit diperuntukkan untuk hamba, untuk makhluk, Allah nggak ridho. Makanya ketika ditanya ayyu dzanbin a'dhamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Antusyrik billah wa huwa khalaqaka. Kamu berbuat durhaka kepada Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, Allah nggak mau didurhakai dengan mempersembahkan dari amal kita kepada selain Allah. Maka bila perhatian hamba itu misalnya di dalam hatinya ada sedikit terbersit untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, untuk dilihat oleh manusia, segera beristighfar. Kikis. Itu penyakit jasad apa penyakit hati? Penyakit hati, Masya Allah. Segera dikikis dengan berkata kepada dirinya, apalah artinya kamu dan makhluk, baik mereka tahu maupun tidak. Ingat, Allah selalu mengetahui keadaanmu. Karena itu apa gunanya kalau diketahui oleh selain Allah? Jika terbersit perasaan senang terhadap pujian, ia ingat akan besarnya bahaya riya, bahwa Allah sangat murka dan kerugian di akhirat yang tertanam kokoh di dalam kalbunya, maka segera dia beristighfar, meminta mohon maaf kepada Allah. Karena dampak dari riya ini, dahsyatnya dari riya ini, kalau dia terus memeliharanya, membiarkannya tumbuh di dalam hati, maka akan muncul sifat ujub. Apa Bu? Ujub. Ujub itu apa? Ujub itu i'jabul mar'i binafsihi, imma amalihi wa imma jasadihi wa imma kulli syai'in. I'jabul mar'i, seseorang terkagum-kagum, binafsihi, dengan kelebihan dirinya. Gue gitu loh, aduh, itu kalimat natanya terkagum-kagum, Masya Allah, dengan kelebihan dirinya, Masya Allah. Bahkan dia membesarkan amalnya di depan matanya sendiri, sehingga dampaknya ini sangat dahsyat. Ujub itu salah satu embrio. Embrio itu apa? Ya, mungkin cikal bakal yang bisa memunculkan sifat yang lebih dahsyat lagi, apa? Mutakabbir. Nah, mutakabbir itu sombong, berawal dari ujub. Makanya harus betul-betul diluruskan niat kita, apapun itu dalam segala perkara. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 35, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbir jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang mutakabbir, orang yang sombong dan sewenang-wenang. Ya Allah, ini harus menjadi catatan bagi kita, bagaimana Allah memperlihatkan skenario-nya agar menjadi pelajaran bagi kita tentang apa? Iblis, Bu. Iblis itu, kalau ada pertanyaan, siapakah makhluk yang pertama kali di alam semesta ini yang paling soleh, yang paling taat, yang paling pintar, yang paling kuat? Siapa? Iblis. Ternyata sebelum dia dilaknat dan dimurkai oleh Allah, dia itu adalah makhluk yang soleh, bahkan paling soleh di antara ribuan malaikat. Kata Iblis, Masya Allah. Tapi kenapa kok Iblis pada akhirnya dilaknat, dimurkai oleh Allah? Kenapa Bu? Iblis itu bukan pezina, Iblis itu bukan pemabok, Iblis itu bukan tukang main judi, enggak seneng. Dia makhluk soleh,
Masya Allah, yang menyebabkan iblis diusir dari surga, kemudian dimurkai dan dilaknat oleh Allah itu satu, dia membangkang perintah Allah. Kan ibu sering dengar ya dalil ini, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Ini karakternya. Ketika kami Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, di situ ada pemimpinnya. Pemimpinnya iblis, pemimpin malaikat itu. Sujudlah kalian kepada Adam, hormat kepada Adam yang mana Adam diciptakan dengan tanganku sendiri. Walaupun Adam ini terakhir diciptakannya sesudah mereka. Kemudian perintahnya apa? Sujud itu artinya hormat kepada Adam, muliakan Adam. Pasajadu, lah malah prajuritnya, anak buahnya iblis semuanya sujud, ribuan malaikat itu kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Apa sifatnya iblis? Aba. Aba itu menolak, aba itu enggan, aba itu dia merasa hebat. Wastakbaro, dan dia mempunyai sifat sombong. Nah ini Nabi Adam itu sama diusir gara-gara terpengaruh oleh iblis, sehingga memakan syajaratul khuldi, buah keabadian, pohon keabadian, lalu diusir. Tapi kenapa Nabi Adam akhirnya dimaafkan? Kenapa Nabi Adam dimaafkan? Kalau iblis kok tidak dimaafkan? Karena Adam menyesal atas perbuatan salahnya. Adam juga tidak melakukan banyak kesalahan, cuma satu kok. Ternyata ya, pembangkangan, kedurhakaan, dan kesalahan yang diniati, kemudian lantas dia tidak merasa menyesal di dalam hatinya, berdampak dahsyat, Bu. Seluruh amal kebaikannya kemudian tidak diterima oleh Allah dan menggelincirkan seseorang ke dalam murkanya Allah. Di dunia masih mending diberi kesempatan untuk tobat. Adam itu tobat sampai dikatakan berapa? Hampir 100 tahun dia berdoa karena menyesal dengan dosa-dosanya. Apa doanya? Robbana dolamna angpusana. Ya Allah, hamba ini telah berbuat dolim kepadamu. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kedolimanku ini. Wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengasihi aku. Lanakunanna minal khasirin, niscaya aku ini termasuk orang yang rugi. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12, coba di dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu bagaimana Allah itu masih berdialog dengan iblis. Masih juga Allah memberi kesempatan kepada iblis. Sugan iblis ngaku karena kesalahan. Wa qala, dan Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjud. Ma mana'aka alla tasjud id amartuka. Apa sih, kata Allah, yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada Adam? Id amartuka, ketika aku memerintahkanmu. Apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud? Apa coba kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik loh daripada Adam. Saya lebih pintar dari Adam. Saya senior, lebih dulu diciptakan dari Adam. Saya lebih kuat. Saya lebih taat. Ta'eta, Bu, ayat kalimat lebih. Ana khairum minhu. Saya lebih kuat, lebih taat, lebih hebat, lebih senior. Senioritas. Ya Allah, ini yang menyebabkan. Lalu kemudian dikatakan bahwa ia merasa dengan analoginya, dengan akalnya, ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kan kamu menciptakan aku dari api, sementara kau menciptakan Adam dari tanah. Menurutku, cek iblis tetap merasa pinter. Ya Allah, kalau menurutku, maaf loh, saya koreksi loh perkataanmu. Ya ngoreksi ke Allah. Saya ini lebih baik karena kau ciptakan aku dari api. Itu kan api lebih baik daripada tanah. Cek saha eta? Cek iblis. Manehana ngadikte ke Allah.
Masya Allah. Sehingga dia petantang-petenteng mengatakan bahwa dia lebih baik. Ini akhirnya menyebabkan Allah murka. Bahasa kasar nama si lain teh diberi kesempatan titah taubat teh kalakah ngalawan gitu ya Allah. Cing atuh jang, ye bapak tanya ka ujang sing bager kedap deui ujian tong ulin wae ngagerak ibah ngapalkeun naon ai bapak geus nyaho we kahayang di dieu mah leuwih apal tah ieu budak geus mulai bedegong saleuwih apal naon anu menjadi kesenangan di dieu bapak mah tong loba ngatur sifat naon ya sifat iblis yang selalu aba menolak wastakbaro dan sombong. Masya Allah. Padahal Allah itu sampai mengatakan bukan masalah sujudnya, bukan masalah adamnya, tapi yang masalah bagiku dan ini adalah penting bagiku kata Allah. Apa? Kau tolak perintahku, kau mendurhakai perintahku. Tak eta bu. Dari sifat ria muncul ujub, lebih parahnya lagi apa? Sombong. Ada tamu ke rumah ibu yang meladeninya, udah tahu nih tamu jauh-jauh hari, udah calling-callingan mau ke rumah ibu. Wah tamunya tamu agung lagi, orang kaya, calon besan lagi. Oh Allah ya Rabbi, disajikan dengan menu-menu yang enak. Ketika mereka mencicipi semuanya, langsung ibu terbersih dalam hati itu. Ada sedikit ingin dipuji. Gimana masakan ibu ini? Ya alhamdulillah enak. Oh iya dong. Mulai ya. Bahkan saya sekolahnya di sekolah apa? Masalah masakan tuh. Masya Allah. Dulu kan saya sekolah jurusan masak. Bahkan sekarang saya sudah dipanggil chef. Untung tesep dadang katanya. Ya Allah, ingin dipuji. Kemarin habis Jumatan itu ada Jumat berkah. Nggak tahu kenapa itu yang masaknya itu dicegat itu Ustad terus kebagian namanya. Alhamdulillah. Kumaha Ustad raos iya abdi debut Ustad nu masak lagi abdi. Ya Allah, itu kalimat abdi nu masakna terbesit di dalam hati. Dia ingin dipuji dan dia merasa kagum dengan hasil karyanya. 150 porsi pasakannya yang ia berjerih payah hangus di hadapan Allah. Nggak akan dinilai. Tiga ijabul mar'i binafsihi wahya asyadduhunna. Dia bangga. Ijabul itu apa? Seorang yang bangga dengan semua amalnya. Binafsihi dengan dirinya sendiri, dengan kelebihan dirinya sendiri. Wahya asyadduhunna. Dan ini lebih parah. Lebih parah dari 3 hal tadi. Ini yang lebih parah. Ada rasa takjub dengan amalnya. Dahulu juga menimpa para sahabat, ya. Ketika di dalam surat At-Taubah ayat ke-25, wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, yaitu pada waktu kamu kasratukum, mulai banyak jumlahnya, falam tughni ankum syai'a, lalu kemudian muncul sifat congkak pada dirimu, falam tughni ankum syai'a, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun di hadapan Allah. Ketika perang dalam jumlah sedikit, mereka masih dalam keadaan ridho hanya untuk Allah. Ketika perang dalam keadaan mereka jumlahnya minoritas melawan mayoritas, 313 lawan 1000, 1000 lawan 3000, 10.000 lawan 100.000, selalu dimenangkan oleh Allah. Tapi ketika jumlah kaum muslimin banyak, kemudian diterkaum-kaum, loh kita nggak mungkin kalah. Sahabat juga begitu, kita nggak mungkin kalah, jumlah kita lebih banyak. Masya Allah. Ada partai merasa partainya paling besar. Pak Presiden, kita ini jumlahnya lebih besar, kita bisa melawan mereka yang berlawan arus dengan kita. Oh mulai sombong, pieleheun dah.
pieleheunnya ningali sudah mulai sombong, ketinggal ciri-ciri dan bakal pieleheun karena dia takjub mungkin dengan jumlahnya. Maka itu satu tanda bahwa ternyata para sahabat ketika dia bangga dengan jumlah yang banyak, pada saat perang Hunain itulah justru kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Ya, makanya tidak boleh Bu sedikit pun ada di dalam hati kita. Dan ini ujub termasuk penyakit hati yang tidak boleh. Bahkan mungkin ujub itu bisa juga karena penampilan. Nah, ini penampilan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini wa qad a'jabathu nafsuhu khasafallahu bihil ardu bahwa yatajaljala fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dengan lagak sombong, Masya Allah, dengan mengenakan dua pakaian. Nah, penampilan nih, hati-hati. Wabil khusus para emak-emak nih, ibu-ibu hati-hati dengan dua pakaian, mahal lagi pakaiannya. Lalu ia apa? A'jabathu nafsuhu, mengagumi dirinya sendiri. Maka lihat bagaimana tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi sehingga ia berjungkir balik di dalamnya sampai hari kiamat. Apakah ini hanya ancaman-ancaman yang tidak ada maknanya? Enggak Bu. Dan Allah sudah buktikan kepada Qarun. Siapa? Qarun. Qarun ada yang mengatakan ini sepupunya Nabi Musa. Qarun itu sebelumnya orang miskin, banyak anaknya. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa. Dia menyatakan keislamannya kepada Nabi Musa. Istilahnya dibaiat oleh Nabi Musa. Dan dia menjadi ahlu Taurat. Sering membaca Taurat. Dan suaranya begitu indah. Enak, kori lah. Kemudian dia, ya Musa, doakan aku kepada Tuhanmu agar aku menjadi orang kaya. Karena dia adalah pengikut tauhid ajarannya Nabi Ibrahim dan dia orang soleh. Nabi Musa tidak pikir panjang, langsung mendoakan kepada Allah, ya Allah berikan kekayaan kepada Qarun. Pek dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, perbendaharaan Qarun itu ketika dia dalam keadaan mulailah sibuk dengan dunianya, mulai sibuk terus cari uang sampai akhirnya perbendaharaan emas dan perak itu dimilikinya beratus-ratus, bahkan yang mengatakan beribu-ribu gudang dipenuhi dengan emas. Sifat takabur ujubnya muncul, kemudian ia pamerkan keluar dari rumahnya, diikuti dengan 600 pelayan Qarun, 300 perempuan, 300 laki-laki, kemudian 4.000 pengawal, ada 60 onta membawa kunci-kunci gudangnya. Wih, mulai tak lempang lagi mau mungkin ngeluki ya si Qarun deh. Wah, orang-orang banyak yang memuji Qarun sampai banyak ibu-ibu. Mana teh kudu nama kudu juga si Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya raya karena ilmu yang saya miliki, karena kehebatan yang saya miliki. Tah mulai kade-kade ya. Besok ayah ya menimpa ka bapak ogenya, Masya Allah, pas spekerna korok di omian tuh geningan ku bapak nya tuh atuh di dia teh tangannya nih des mulai kadenya masjid dia makmur ya bapak manajemennya bagus. Oh iya tuh abi mau sabara masjid atuh lamun dikelola ku di dia masjid teh makmur wae. Aduh mulai sombong, mulai ujub. Ini bahaya loh. Jangan, harusnya kan tawadhu. Apalah artinya kita dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Dia dicicitnya Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah. Datang tamu. Masya Allah. Kemudian ketika datang tamu, justru itu rakyatnya tamu itu. Umar sedang menulis. Langsung segera Umar mau menyalakan lampunya yang hampir mati. Da kapung Umar can ayala. Campu bohlam kieunya si cemporna mau mati karena kehabisan minyaknya. Lalu kemudian tamunya, wahai khalifah, biarkan kami yang akan memperbaiki lampu itu. Kami akan mengambil minyak dan mengisi kepada bohlam lampu cempor itunya. Masya Allah, coba apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Bukan satu kemuliaan bagi tuan rumah mempekerjakan tamunya. Sudah diam, biar saya aja. Itu sang khalifah loh. Kemudian, wahai khalifah jangan, nanti tanganmu bau minyak. Biarkan aku yang membangunkan pembantumu.
Masya Allah, dia baru saja tidur. Dia mungkin sudah lelah melayaniku. Biarkan dia tertidur. Tidak pantas seorang mukmin mengganggu kenyenyakan dan kelelapan tidur seorang mukmin yang lainnya. Ya Allah, khalifah ya. Yo memunikeun ka kareke kelas cak. Ya Allah, katkeun ka make pengawal, kabeh titah nyingkir di jalan, dipolontong pisan. Atuh tukang bandros disungkru gara-gara eta anu nyingkir ke ya Allah, karek oge eta RT maut diantarkeun ku ambulan nu nganturkeun aya 30 motor-motor ranking digerung-gerung. Wah, nyingkir naon eta ya Allah. Atuh si ibu teh kosewan nepikeun ka nabrak keretek. Ya Allah, apa sih yang dibesar-besarkan dari statusnya cuma sekedar RT atau RW? Maaf, bukan RT di sini dengan RT di sini. Ya Allah ya Rabbi. Naon yang dibanggakan dari dirinya ya? Coba kita ingat bahwa ketika kita salat apa yang dikatakan? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita harusnya ingat kita kecil. Sudah tinggalnya di Indonesia, memperkecil lagi di Jawa Barat. Jawa Barat namanya di Bandung. Bandungna naon? Bandung Selatan. Nyingkur deui di perumahan. Perumahan naon? Sanggar Indah. Terus leutik deui eta di RT 3. Leutik deui di imah anu ukuran 2 hiji. Naon anu nuduk dipolontongkeun di hadapan Allah gitu nya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Maaf, ini bahan muhasabah. Kita memang selalu mendoakan mereka, mudah-mudahan husnul khotimah. Saudara kita mungkin bisa jadi juga, karena hakikatnya kalau ada orang yang bertanya kenapa kok di bumi pertiwi ini, wabil khusus di Jawa Barat banyak terjadi gempa. Sudah mungkin juga banyak virus-virus sombong di dalam hati kita. Ketika dipanggil, hakikatnya muadzin itu hanyalah orang yang mungkin menyebarkan undangan melalui speaker. Hayya 'alas shalah. Mereka kok lebih ramai di pasar daripada di masjid ketika dipanggil oleh Allah. Bukannya mereka tidak punya waktu loh untuk pergi ke masjid, tapi di dalam hatinya sudah ada virus sombong, ujub, merasa wah kemarin kewe. Ayeuna mah geus puluh neangan duit we, salat mah engke we. Sombong sebetulnya, bukannya tidak punya. Bukannya dia tidak punya waktu untuk bersimpu dan menangis di hadapan Allah menyesali dosa-dosanya di sepertiga malam, tapi dia sudah sombong kepada Allah. Kade-kade yang utara tahajud teh. Sombong ieu teh. Masalahna da keur nonton bola mah aya waktuna. Leres teh? Sok we jujur, da keur nonton bola mah aya waktuna. Nah, keur ka Allah tunduh euy. Engke we lah ngadagoan adan. Nya lamun pas adan teh ngoregat deui. Dugsek salat subuh jam 8. Aduh, gara-gara Piala Dunia eta salat subuh jam 8. Kira-kira malaikat subuh ka mana eta? Sudi teuing kudu nyatet amal maneh. Aing geus sip siang kita teh mah sip malam geus deui ka mana. Ya Allah ya Rabbi. Ini betul di dalam surat Ghafir itu ya, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lukum. Berkatalah Rabb kalian, ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan keinginanmu. Allah mengatakan bukan masalah sujudnya, bukan masalah sholatnya, tapi yang aku inginkan apa sih yang menjadi permintaanmu. Ketika engkau mempunyai masalah, curhatkan dong kepadaku. Kemudian dia masalah mah gak gampang. Ini penting ngaloba duit. Masya Allah, kullu syai'in dunal fulus, mampus ngeluarkeun dalil di mana ya tanya. Setiap suatu tanpa uang, wah tidak akan beres. Pokoknya ngaloba duit. Ya Allah ya Rabbi, yang menjadikan seseorang itu sukses itu bukan kelihayannya dan kehebatannya, tapi Allah. Yang menjadikan seseorang itu bisa berkumpul di majelis terhormat seperti ini itu adalah bukan kekuatan fisiknya, tapi Allah. Asli Allah. Saya juga bersyukur bisa berkumpul dengan Bapak di sini itu karena Allah juga. Dan kalau bukan karena Allah mah, aduh malas, dia harus pulang bepergian. Alasan yang kayak Pak Dimas. Pak Dimas maaf saya lagi lesu dan lelunglai dan leles. Gampang. Semuanya karena Allah. Makanya saya harus bersyukur, ibu juga bersyukur. Bisa melihat, masih jelas, bisa berjalan, masih lancar. Masya Allah, ada saudara saya itu setruk setengahnya, barulah dia Ustad, abdi mah ini hayang ka masjid tapi menikah sesah. Saya bilang tadi tidak saya sebutkan namanya. Masih saudara saya, hello, selama ini waktu sehat kemana aja? Kan gitu. Ya Allah,
Ibu mau kalau sudah lumpuh baru pengen ibadah kepada Allah? Jangan, mumpung sekarang Allah memberikan kelebihan, masih bisa bernapas. Wallahi, Allah itu tidak terikat dengan amal kita. Sekali lagi, Allah itu tidak terikat dengan amal kita. Seandainya seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah, apakah akan mengurangi keagungan Allah? Tidak. PTKB sadunia embung sujud paling pek teuing, nah hatu sujud oge ya, tidak akan mengurangi keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi jangan sekali-kali kita ujub dengan amal. Tadi ujub dengan penampilan, ya ini ujub dengan amal. Jangan. Yuk, karena doakulah, mulai yuk ujub. Karena doakulah, makanya ini sore yang indah itu tidak tidak terkena gempa. Karena saya sering berdoa, nggak boleh. Makanya lihat, kalau saya nggak kurban, nggak akan dapat daging di RT ini. Karena saya kurban, tak ujub dengan amalnya. Leungit harita keneh tak amal nanti. Padahal mencit sapina hiji harga 30 juta ku sorangan deh. Leungit ku sifat ujub man. Ya. Dia membesarkan amalnya di depan matanya sendiri. Kalau sudah seperti itu apa? Akan meremehkan orang lain, Bu. Masya Allah. Kalau ada yang menyaingi nggak terima. Makanya ada orang yang kok begitu lincah, begitu pintar dan lihai menceritakan aib-aib orang lain. Sementara dia tidak melihat aibnya sendiri. Masya Allah. Tahu nggak si Fulan? Tahu nggak Sui? Makanya dia itu menjadi kaya tuh saya tahu. Di rumahnya banyak tuyul. Ngomongkeun tuyul, mahon can jelas ogenya. Sidik budakna karek dicukur bieunya dibotakan. Ya Allah, tahu nggak makanya itu dagangannya laris tuh sudah mulai bahkan membongkar aib-aib orang lain. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sungguh beruntung orang yang sibuk melihat aib dirinya sendiri. Terus dia melihat aibnya diri dan kelemahan dirinya sendiri sampai dia tidak punya waktu untuk mencari kelemahan orang lain. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai ya Bu, sifat ini ada di dalam diri kita. Sifat apa Bu? Ujub. Tadi berawal mungkin dari riya. Maka terapi ujub tidak ada lagi, yaitu menangkis penyebab-penyebabnya dengan kebalikannya. Salah satu penyebab ujub ialah murni disebabkan kebodohan. Biasanya orang yang ilmunya sedikit, dia justru lebih sombong daripada ilmunya yang banyak. Baru aja belajar di YouTube, Ustadz Khalid Basalama tentang sholat. Karek sekali, geus pangnyahoana. Itu sholat sing bener. Salah, itu teh sholat bid'ah model gitu teh. Waduh, itu ngabid'ahkeun kanu gigireunana. Karek ngaji sagedeung. Ya Allah, ini ujub itu biasanya menimpa orang yang sedikit ilmunya. Maka kikis penyakit ujub ini, merasa bangga dengan amalnya itu dengan belajar. Makanya ada kalimat Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Bahwa hanya saja orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya yang berilmu. Makin ngerti, Allah kata Allah nggak boleh. Ya Allah, ini bisa menggugurkan pahala saya. Ya Allah, ini bisa mengundang murka Allah. Astagfirullah. Ibu sholat, ketika kemudian dia ingin dipandang oleh yang di sampingnya, ingin dilihat oleh sampingnya di pertengahan jalan, maka segera pada saat itu fokus lagi, hadirkan hati, maka sholatnya mu'afun, diterima oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ada yang disebut kemarin itu, kalau dari awal dia sebelum berangkat sholat sudah ada perasaan bangga dengan amalnya, bahwa dia sering ke masjid, lalu kemudian dia sholat sampai akhir, maka batal semua ritual sholatnya. Tapi kalau dari awal dia ikhlas hanya untuk Allah sholatnya, kemudian di pertengahan ada sifat ujub atau mungkin ada sifat riya, lalu kemudian dia fokus lagi kepada Allah, maka ini sholat yang dimaafkan oleh Allah. Dan emang gitunya Bu, sakapeung ketika kita ingin dipandang oleh manusia, lalu segera dia fokus kembali bahwa sholatnya harus ditujukan untuk Allah. Saya kan pernah menyampaikan, ada orang yang bangga dengan amalnya, yaitu Bani Israel.
ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba dari sekian hamba Allah yang ditempatkan di atas gunung yang tinggi di tengah lautan yang luas. Masya Allah. Kemudian dia kalau mau wudhu turun Pak ke bawah jauh banget. Habis itu setelah selesai wudhu dia naik ke atas. Allah mengeluarkan airan yang jernih dan tawar hanya sebesar telunjuknya dari jutaan bar lautan yang asin. Itu karunia Allah. Nanti dia bisa wudhu di bawah. Habis itu kemudian naik ke atas. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud. Lantas Allah pun memperkenan keinginannya, ya mati dalam keadaan sujud. Lalu Allah katakan kepada para malaikat, hai malaikat, masukkan ia ke surga karena rahmatku. Lah mulai ujub, karena dia sudah beribadah 500 tahun. Dia sujud dan sholat di hadapan Allah 500 tahun. Ya Allah, maaf saya koreksi nih. Masukkan aku ke surgamu karena amalku. Aku kan sudah 500 tahun loh beribadah kepadamu. Nah ini diceritakan di dalam hadis Bukhari Muslim. Tapi Allah kemudian langsung mengatakan, tidak, masukkan ia ke dalam surgaku karena rahmatku. Dia kekeh, jangan masukkan aku ke dalam surgamu karena amalku. Aku sudah 500 tahun. Makanya saya capek teka pakai ya Allah. 500 tahun gitu loh. Makanya gitu loh. Jadinya Masya Allah, bahasa tambahan. Ya Rabbi, akhirnya Allah memerintahkan malaikat, coba semua kenikmatan yang telah kuberikan kepadanya ditimbang dengan amal kebaikannya. Ditimbang. Ternyata kata malaikat, ya Allah, kedua penglihatannya, kedua matanya lebih berat dibandingkan 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Timbangannya lebih berat baru dengan kedua mata. Lalu kemudian Allah mengatakan, bagaimana dengan air yang mengalir sebesar telunjuk? Itu apakah kehendakmu atau kehendakku? Kehendakmu ya Allah. Bagaimana dengan kakimu yang lancar turun dari atas gunung sampai ke bawah hingga kau bisa bersujud kepadaku? Apakah itu kekuatanmu atau kekuatanku? Kekuatanmu ya Allah. Bagaimana dengan nasibmu dan kau meminta agar kau mati dalam keadaan sujud? Apakah itu juga kehebatanmu sehingga kamu bisa menggerakkan tubuhmu lalu sujud lalu mati? Atau itu karena rahmatku? Karena rahmatmu ya Allah. Kalau begitu masukkan malaikat dia ke neraka karena murkaku. Lah amal kita kira-kira hangus nggak di hadapan Allah semua amalnya? Hangus ya Bu. Di hadapan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Bila mana dia mempunyai sifat ujub, merasa bangga dan membesarkan amal di matanya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba bila mana dia dihinggapi dengan virus ujub? Tentu dia harus menyadari bahwa dirinya kecil di hadapan Allah. Dia sebelum dilahirkan hanya ya Allah bersumber dari mimma'imahin. Apa ma'imahin? Air yang menjijikkan. Kita ini dari air yang menjijikkan, saripati air yang menjijikkan. Melihatnya juga jijik melihatnya ya Allah. Kemudian sudah tidak berdaya di dalam tubuh ibunya, di dalam rahimnya ya Allah. Dia sama sekali tidak punya kekuatan, hanyalah semuanya adalah kekuatan Allah setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Gak berdaya. Makanya sekali lagi Bu, apa yang perlu disombongkan, dibesar-besarkan di hadapan Allah? Kecil. Sampai dia pun terlahir dalam keadaan lemah. Akhirnya disusui oleh ibunya 2 tahun. Itu juga ternyata kalau bidan tuh, kalau anak baru lahir tuh segera didekap. Didekap itu apa? Rahim atau kasih sayang ibu itu akan langsung mengalir kepada anaknya. Dan si anak biasanya merasa tenang kalau didekap oleh ibunya. Pernah kisah Nabi Musa itu? Ketika nangis terus di istananya Fir'aun. Lalu kemudian sang ratu mengadakan sayembara, siapa yang bisa menyusuinya maka akan diberikan hadiah yang besar. Ternyata Masya Allah saudaranya Musa itu memperhatikan terus, lalu diberitahukan kepada ibunya. Lalu kemudian ibunya datang ke istana, lalu kemudian didekap oleh ibunya, langsung bisa diem itu kalau bersama dengan ibunya asli gitu. Ya Allah, diem kayak bilang nggak usah kita dikadep kurang kali pas borong iya
bahwa sekali lagi, walaupun kita tidak meminta kepada Allah, terkadang Allah memberi. Ya, Masya Allah. Makanya sekali lagi, bahwa Allah itu tidak terikat dengan amal kita, tidak terikat. Toh kita ketika kita tidak berdoa, Allah masih memberi juga. Ya, apalagi kalau kita berdoa, apalagi kalau kita beramal. Memang betul Allah tidak terikat dengan amal kita, tapi wallahi innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu rahmatnya dekat bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu adalah satu wasilah-wasilah saja untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan sifat ini terhindar dari diri kita, agar kita senantiasa merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menimbulkan keangkuhan dalam diri kita, juga bisa menimbulkan kecongkakan, bahkan meremehkan manusia, bangga diri, Masya Allah. Kemudian dia tidak melihat orang lain. Mungkin bisa jadi di matanya merasa kecil prestasi orang lain, karena dia sudah merasa dirinya paling besar, paling hebat. Alhamdulillah. Pernah suatu ketika murid Ali Al-Madani datang setelah sholat asar. Murid-muridnya banyak sekali. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau datang pada asar? Bukankah kajiannya nanti setelah subuh? Mereka mengatakan, kami yang butuh kepada guru. Jangan sampai guru itu kemudian kesal melihat kami ini lemah, kami membutuhkan ilmu. Nah, seperti ini, murid-murid datang itu setelah asar, padahal kajiannya pada subuh, karena saking takutnya atau dia saking butuhnya terhadap gurunya. Mulai cerita tentang hati baliknya. Ya Allah, ya Rabbi, Ustaz nungguin, baru datang. Maaf Ustaz, saya lagi sibuk. Katanya waktunya baru bisa datang. Oh, bisa jadi kepada Ustaz saja Ustaz jadi kecewa kalau dia baru datang, Ustaznya seperempat jam yang lalu sudah datang. Apalagi kepada Allah. Ya, dipanggil-panggil oleh Allah, tenang aja. Bukankah seorang karyawan juga disebut karyawan pembangkang bila mana dipanggil oleh majikannya? Kemari cepat kemari menghadap. Bentar bos, saya lagi main catur. Karyawan mana apa maksudnya ya? Bentar bos, saya lagi nonton TV. Bentar bos, sama kepada Allah. Allah lebih berkah lagi. Ketika dipanggil segera sholat. Ya, ketika dipanggil oleh Allah keluarkan zakat, keluarkan zakat. Jangan termasuk orang-orang yang merasa besar, merasa bisa, semuanya juga atas kehendak Allah. Itu saja Bu, dan pertanyaan tadi sifat ujub, dampak dari sifat riya dan sum'ah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kebalikannya, tawadhu. Tawadhu itu apa? Selalu merendah. Ibarat ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk.